Selamat malam buat semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Shalom. Luar biasa semangatnya. Malam ini tiba lagi waktunya kita untuk memuji-muji Tuhan. Saudaraku, ingatlah ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat-Nya, mencurahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan segala sesuatu yang menyenangkan hatimu, yang membuat engkau bersukaria di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, siapkan hati. Kita berdoa untuk masuk dalam Pray and Night Worship. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur di tengah kesibukan sepanjang hari mengerjakan aktivitas kami. Tuhan membawa kami ke dalam hadirat-Mu. Melalui pujian dan penyembahan ini mengalirlah kuasa darah Yesus. Mengalir hadirat Roh Kudus di tengah-tengah kami. Yang ada di studio, yang ada di gereja, yang ada di rumah, di jalan-jalan. Biarlah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, mengalami hadirat Tuhan. Kami diajar oleh Tuhan, kami dididik oleh Tuhan, kami diteguhkan oleh Tuhan. Anugerahkanlah di dalam mulut, hati, dan pikiran kami roh puji-pujian dan roh penyembahan. Seluruh tubuh jiwa roh kami ingin menyembah Tuhan, menyembah Bapa Yahweh di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhannya Nabi Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhannya Elia dan Adam. Tuhannya Elia dan Daud. Engkaulah Tuhan yang disembah oleh Yohanes, oleh Paulus, oleh Simon Petrus. Kami mau menyembah-Mu. Kami serahkan Tuhan acara worship night ini. Biarlah ini Tuhan menjadi bau yang harum, yang Kau hirup menyenangkan hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus HaMasiah, kami mulai ibadah worship kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada WL. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya malam ini? Tentunya kita bersuka cita bersatu hati, memuji menyembah Tuhan, menyanyikan yang terbaik buat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang lagi menyaksikan acara worship night di malam hari ini, saya yakin percaya Tuhan tetap memberkati hidup kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari kita rakan badanmu Bapak Ibu. Rasakan ada kekuatan yang baru. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Ku puji,
ketika kita mengalami kelemahan, baik tubuh dan iman kita, mari kita pandang Tuhan. Mari kita menikmati sukacita surga. Saya yakin percaya ketika kita menggerakkan badan tubuh kita menyanyi yang terbaik buat Tuhan, segala masalah, segala sakit penyakit akan disembuhkan, ada jalan keluar. Amin. Sukacita surga. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita menerima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan. Ada sukacita saudaraku? Amin. Saya waktu muda, waktu saya masih bekerja di bank, kalau pulang kerja, rasanya ingin cepat-cepat tidur, lelah. Ya di bank itu berdiri, udah itu kadang kita naik bus pulangnya, udara kurang. Tapi saudara, ketika saya mempraktekkan puji-pujian ini, awalnya saya nggak rela saudara, terlalu banyak alasan di dalam pikiran kita. Setan itu sangat licik. Dia mengatakan, Deborah, kan kamu udah capek kerja seharian. Kamu kan kerja. Jadi kalau kamu kebaktian lagi malam-malam, kelelahan kamu. Nanti kamu bisa ngantuk-ngantuk di kerjaan besok. Gak bisa fresh, gak bisa full. Itu adalah suatu alasan yang ditaruh setan di pikiran saya yang sangat masuk akal. Jadi dia akan memakai fakta yang ada, yang benar-benar masuk akal untuk melemahkan. Tapi saya beritahu saudara, kuasa Tuhan yang tidak terlihat itu sangat nyata. Ketika kita menundukkan hati kita kepada firman Tuhan, kita merindukan Tuhan. Seperti firman-Nya yang mengatakan, Dia sanggup membuka sungai-sungai yang mengalirkan air di padang gurun. Di padang gurun hati kita dan pikiran kita yang mengalami kelelahan, kehausan, kesusahan, Dia sanggup mengalirkan itu. Itu sangat terbukti saudara, saya alami.
Saya kalau tidak mengalami banyak masalah, mungkin juga saya tidak bisa mendengar bisikan Tuhan di hati saya. Tapi karena saya merasa nggak ada lagi pertolongan yang lain yang bisa menjawab masalah saya. Ada bisik-bisik di hati saya, kamu penyembah, kamu menyembah, kamu menyembah. Di otak saya ini ada yang jawab, saudaraku mengatakan, lagu apa? Semua lagu rohanimu sudah tua, udah berulang-ulang, membosankan. Iblis itu sangat pintar. Tapi ada satu suara dari dalam hatiku. Nyanyikan aja, cara bernyanyimu sekarang yang berbeda. Kalau dulu kamu nyanyikan sebagai hafalan, sekarang kau nyanyikan dengan hati. Jadi saya katakan saudara, penyembahan itu adalah nyanyian hati. Hati menyembah dan mulut menyembah juga fisik menyembah. Saya bacakan dulu Mazmur buat kita semua. Di Mazmur 34, judulnya doa dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Ada enggak di antara saudara oleh karena sesuatu hal yang baik atau oleh karena imanmu, engkau terusir dari salah satu organisasi, terusir dari pekerjaan, terusir dari rumah tanggamu, dari keluarga ayah ibumu, karena iman. Saya pernah mengalami ini saudaraku. Ketika saya jatuh cinta sungguh-sungguh kepada Tuhan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga tindak tanduk saya saudaraku tidak sama lagi dengan kebiasaan beribadah di dalam rumah saya. Yang tadinya kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, ya cukup seperti itu, terima kasih. Tapi setelah saya mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam Tuhan, saya berdoa seperti yang saya bilang itu seperti orang gila. Mulai saya katakan, contoh ya di dalam bahasa daerah saya ada lagu yang sangat populer untuk semua orang Batak saudara. Husombaho Tuhan, tangi hona sakapu matok tong asau tua alani holong do lananil yang dan seterusnya saudaraku, saya lupa syairnya. Itu artinya begini, aku menyembah kau Tuhan, husombaho Tuhan. Tiba-tiba ada yang mengajari hati nurani saya. Terus katakan berulang-ulang Deborah, katakan seakan-akan di hadapanmu ada Tuhan itu, kau sedang bicara. Dia ada. Semakin saya nyanyikan, sampai saya bersujud. Lalu saudaraku, tanpa dikomando saudaraku, saya terus berulang-ulang. Satu lagu ini saudaraku bisa saya nyanyikan setengah jam sambil saya bersujud seperti ini saudaraku. Sembah Tuhan. Lalu saya angkat kaki saya seperti ini berlutut. Tangi hona. Lalu hatiku menangis meratap kepada Tuhan. Tuhan, aku sembah Engkau. Lalu ku tambahkan, ku sembah Engkau Tuhan.
saya tidak teriakkan lagi kesusahanku, tapi penyembahanku lah yang kuteriakkan kepada Tuhan. Dengar penyembahan ini, aku menyembah-Mu Tuhan. Dan Tuhan mengubah tema doa saya. Yang tadinya saya menyanyi untuk meminta berkat, tapi ketika penyembahan berlangsung, hati saya dirubah Tuhan. Hati saya menjadi tertuju untuk menyenangkan Dia. Saya malah lupa apa masalah saya. Dan saudara tahu, tanpa saya minta pun Tuhan membereskan masalah saya satu demi satu. Jadi kadangkala masalah itu diizinkan sebagai tuas pengungkit agar engkau memiliki dorongan yang kuat untuk menyembah. Setelah kau menyembah tanpa kau minta pun, kau minta boleh, tapi tanpa kau minta pun, kalau kau sudah merasakan dekapan Tuhan, kasih Tuhan di hatimu, kau tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi keraguan. Tadi seperti lagu itu, tak kuragu katanya ya, atas kesetiaan Tuhan. Jadi disitulah pertumbuhan iman saya secara pribadi lewat worship. Jadi saya selalu membuka Mazmur, saudaraku, ketika melakukan worship night. Saya selalu membuka Mazmur. Saya baca ayat 2, saya baca Mazmur 34. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Jadi saya kalau sudah baca seperti ini, saudaraku, kadang sambil saya pegang Alkitab saya ulang lagi kata-kata Mazmur ini, saya katakan, aku hendak memuji-Mu Tuhan, aku hendak memuji-Mu. Ajari aku Tuhan untuk memuji Engkau, menyenangkan Engkau. Biarlah puji-pujian ini ada terus di mulutku. Dan saudaraku, tanpa disadari, ketika saya mau tidur, saya merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Sehingga hal yang tidak pernah terpikir oleh saya untuk bersyukur, jadi saya bersyukur. Selama ini terlalu besar porsi persoalan itu di otak saya ditaruh setan. Sampai saya melupakan kebaikan Tuhan yang sudah memberkati saya tentang napas. Setelah saya penyembahan, saudara, saya masuk tempat tidur. Saya lihat selimut, saya lihat bantal. Saya ingat orang-orang, itu Tuhan yang taruh di perasaan saya. Kayak suara itu berbicara, Deborah, bersyukur gak kamu? Kamu bisa tidur di spring bed seperti ini? Kamu bisa memakai bed cover yang lembut. Kamu bisa pakai AC. Langsung saya berlutut lagi di tempat tidur saya. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak tahu bersyukur. Saya tidak tahu terima kasih selama ini kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Mulai sekarang aku mau katakan terima kasih untuk tempat tidurku. Terima kasih untuk tempat tinggal yang kau berikan. Tempat aku berteduh yang aman. Untuk air minum, untuk semua. Mungkin kayak orang gila waktu itu. Gak usah gitu-gitu amat lah, berdoa. Terserah. Tapi saya ditaruh Tuhan itu untuk begitu. Kalian saja yang menilai. Lebih baik mana? Tidak bersyukur atau menjadi teliti mengucapkan syukur. Saya selalu bersyukur untuk melihat segala sesuatu yang di lingkunganku. Kita coba nyanyikan lagi lagu yang tadi sebelum saya sambung lagi. Yang tak kuragu kesetiaanmu. Kau pegang hidupku.
kemudian mengatakan, tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Dari hatimu enggak? Bahwa Tuhan memegang hidupmu. Itulah Daud. Saudaraku, Daud ini seorang gembala. Dari kecilnya kakak-kakaknya semua jadi tentara. Jadi dia yang dipercayakan menggembalakan masih kecil. Anak ingusan. Ternyata di padang gembalaan itu dia kadang menghadapi singa, beruang. Dia kerjanya hanya menyanyi. Hanya menyanyi, dia main kecapi. Roh Tuhan menguasai dia saat dia menyanyi. Maka dia bisa melepaskan domba tanpa takut dari mulut harimau, singa, ataupun beruang yang menerkam gembalaannya. Luar biasa saudaraku. Mungkin kau tidak sadar pekerjaanmu, rezekimu sedang diterkam harimau. Anak-anakmu, usahamu. Tetapi kalau kau penyembahan, Roh Tuhan berkuasa atasmu. Kau akan tetap percaya kesetiaan Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ada saja orang yang menjahati kita. Meski kita baik, kadang kita dikhianati. Kadang kita ditipu orang, dibohongin orang. Kadang kita bawa seseorang ke orang lain, kita ditinggal. Mengkhianati kepercayaan banyak di dunia ini. Saya nggak perlu menyesali itu. Saya selalu katakan, Tuhan, yang penting Engkau setia. Kalau aku berdoa, Tuhan jawab saya. Nggak perlu dendam, nggak perlu sakit hati, nggak perlu benci. Saya baca lagi Mazmur ini. Di ayat 4 dia katakan, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi saudaraku, meskipun seharian kita sudah lelah bekerja, kalau kita suka mencari wajah Tuhan, Alkitab ini menjamin kita akan mengalami semangat kembali, berseri-seri kembali. Saya ulang kembali mengenai Daud. Dia berbuat baik kepada Raja Saul. Dia melepaskan muka Saul dari rasa malu, diejek sama Goliat. Dia memenangkan pertandingan, peperangan, melepaskan Israel. Tapi karena Daud dipuji-puji oleh orang Israel, Saul menjadi sakit hati dan dendam. Dia tidak pernah berjiwa khianat kepada pimpinannya, hati-hati. Dia tahu betul siapa yang diurapi Tuhan menjadi raja, yaitu Saul. Dia enggak mengkhianati Saul. Berkali-kali diserahkan Tuhan. Padahal Tuhan yang menyerahkan. Tapi dia menghormati Saul. Buang jiwa pengkhianat. Supaya hidupmu selamat. Saudaraku, meskipun kadang seperti orang kalah, Daud ini, dia nggak pernah minta jadi raja, dia dipilih jadi raja, diurapi jadi raja. Tapi setelah diurapi, bukannya dia tenang, dikejar-kejar sama Raja Saul dan pasukannya. Terpaksa dia harus menyingkir dari negerinya, pergi ke negeri Filistin. Itulah tadi dia menghamba kepada Abimelek, numpang hidup. Dia pura-pura gila, coba seorang yang diurapi raja. Saudara bisa bayangkan, demi menyelamatkan nyawanya, dia harus pura-pura gila. Dikatakan di situ kadang
ludahnya sama ingusnya. Kan mereka punya jenggot panjang. Bayangkan betapa menggelikan. Lalu orang mengadu kepada Raja Filistin. Itu kan si Daud yang banyak orang bernyanyi bersahut-sahutan tentang dia. Dia sekarang udah gila. Emang kekurangan orang gila aku di negeri ini. Tapi memang Daud berpura-pura tidak waras demi menyelamatkan diri. Karena dia tidak nyaman di kampungnya sendiri. Di negerinya sendiri dia harus terusir. Padahal dia diurapi untuk menjadi raja. Saudaraku, ketika kau dipanggil Tuhan menjadi pengikut Tuhan. Pengikut Yesus, pengikut Tuhan Yesus HaMasiah. Penyembah Tuhan yang benar. Mungkin kamu menjadi tidak nyaman. Itu hal yang sudah dikatakan di Alkitab. Jangan berpikir kalau kita sudah ikut Tuhan, langsung berpikir, oh nanti doaku semua yang kudoakan dikabulkan. Betul, Tuhan berkuasa mengabulkan doamu. Tapi ada yang lebih utama daripada apa yang kau minta. Yaitu rohmu harus disucikan, dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Dalam pemurnian inilah kadang kita mengalami pergolakan. Coba mungkin di dalam rumah, ketika saudara menerapkan di dalam rumahmu, yuk mulai sekarang kita harus melakukan doa semalaman atau worship night, pray and worship night. Mungkin ada yang bilang, mama aja, papa aja. Saya capek seharian, aku kerja, aku ini. Akhirnya kita merasa, aduh kok anakku seperti ini. Kita ulang lagi. Diejek anak kita, dilawan anak kita. Terus lagi. Menderita memang untuk memenangkan. Saudara, jangan begitu anakmu menyerah terus kamu tidak mau ajak lagi. Biarin aja kalau dia nggak mau selamat sendiri. Tidak. Keselamatan itu adalah paket keluarga. Amin. Sampai seluruh keluargamu melakukan. Harus ada waktumu untuk menyembah Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudaraku, dengan Tuhan kita berjalan. Dikatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi orang percaya memang harus, gak mungkin tidak. Pasti mengalami penderitaan. Tapi janganlah kita menderita sebagai penjahat, sebagai pencuri, sebagai pembohong, sebagai penista, sebagai pengkhianat. Tapi penderitaan pasti ada. Saya bukan berarti teologi penderitaan. Tapi tidak mungkin, karena ketika dagingmu dibereskan, itu akan sakit. Amin. Ketika keinginan-keinginan dagingmu mau dibuang, itu kayak duri yang tertancap di daging, dicabut, bisa membawa luka. Kita harus siapkan hati kita untuk disucikan Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya. Tadi yang saya katakan, ketika kau tujukan, ku sembah
oh Tuhan. Ku terjemahkan. Ku sembah Kau Tuhan. Hatimu tertuju kepada Dia. Tahu-tahu Dia bergerak. Dia bergerak membereskan masalahmu, saudara. Kita lihat Daud. Dia raja yang sangat kaya. Yang tadinya dia buat makan pun, sampai dia makan roti sajian yang ada di meja sajian, sampai 70 orang imam dibunuh. Dia melarikan diri, gak punya apa-apa. Tapi kemudian Tuhan menuntun dia menjadi raja besar, raja yang tidak mungkin dilupakan oleh bangsa Israel. Raja Daud. Sampai hari ini bangsa Israel mengimpi-impikan agar Raja Daud ini, yaitu Mesias, keturunan Raja Daud, boleh menjadi raja kembali di Israel. Ketika Yesus Kristus atau Tuhan Yesus HaMashiach datang, mereka lihat kuasa ilahi ada di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Mereka menginginkan Yesus menjadi raja. Raja seperti yang mereka inginkan. Hanya untuk bangsa Israel. Dan Yesus bilang, aku memang raja, tapi bukan yang seperti yang kau pikirkan. Aku raja untuk segala bangsa. Mereka tidak sudi berbagi. Mereka tidak terima, lalu Yesus disalibkan. Tanpa mereka sadari, darah yang tercurah di kayu salib menetes di bumi, menguduskan bumi. Sehingga apapun yang tumbuh di bumi ini sudah dikuduskan Tuhan, dilayakkan Tuhan. Kita berkuasa untuk mengelola dan menikmatinya. Dan ketika darah itu tercurah, darah itulah pendamaian kita dengan Tuhan. Hari ini, malam ini saudaraku, adalah perayaan Sukot yang kelima. Besok ya, Sabtu ke-6, Minggu bukan, berarti ini keempat. Besok kelima, Sabtu kelima, Minggu ke-6, hari Senin kita akan merayakan yang terakhir di hari ke-8, tapi malam yang ke-7 Sukot. Alamilah penebusan Tuhan, pendamaian melalui darahnya. Ingat, Yesus menderita, taat menderita kepada Bapa, supaya dia menjadi juru selamat. Dan di atas nama Yesus saja ada keselamatan yang kekal. Amin saudaraku. Nama Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach, bahasa Ibraninya, ada keselamatan kekal. Saudaraku, kita tidak akan malu tersipu-sipu bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan dipermalukan, jadi jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Kita akan masuk lagi ke penyembahan. Bacalah firman ini, Mazmur ini saudaraku. Di rumah lengkapi lagi semuanya. Dikatakan orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Mari sembah dia. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang lagi menyaksikan, kita naikkan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin kita sering sekali tidak mengerti apa yang terjadi, apa yang kita alami saat ini. Tapi kita harus yakin, percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan selalu tepat waktu datang menolong kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan
rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun kita tidak mengerti apa yang kita lakukan, Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
Haleluya Lord, haleluya Lord. Hanya Engkau juru selamat kami, hanya Engkaulah Tuhan kami, hanya Engkaulah kekuatan kami. Haleluya Lord. Ya ralabataka ya ralabashika ya lamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian dan Benar Tuhan. Saya melihat saudaraku, ada malaikat yang sedang menyanyi trompet di langit saudaraku. Saya pertama tadi melihat ada malaikat yang awan, seperti di siang hari terik, langit putih biru, terus ada awannya. Amin. Sekarang aku melihat ada malaikat-malaikat. Amin, yes. Saudara kalau menaikkan bahasa roh, saudara bersujud, jangan ada yang duduk di kursi. Amin. Saudara bersujud. Malaikat Hallelujah. Thank you, menari-nari Lord. saat ini. Saudara ucapkan bahasa roh, latih, minta kepada Tuhan. Sikaya ralabataka ya ralabalaba shikaya lamu. Sikaya ralabataka ya ralaba shikaya sande. Ya ralabataka ya ralaba shikaya sande. Sikaya ralabalabata ya ralabataka ya ralaba shikaya lamu. Ya ralabataka ya ralabalaba sikaya ralabataka ya ralaba shikaya. Sikaya ralabataka ya ralaba shikaya lamu. Ya ralabataka ya ralaba shikaya sande. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Sikaya ralabalabalabalabata ya ralabataka ya ralabataka ya ralabataka. Oh ya ralabataka ya ralabataka ya ralabalaba sikaya lamu. Ya ralabalabata ya ralabalabata ya ralabataka ya ralaba sikaya sande. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Haya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika. Oh ya ralabalabata ya ralabalabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabashika ya ralabashika ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika. Oh ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika. Oh ya ralabataka ya ralabalabashika ya ralabataka ya ralabataka ya ralabashika ya sande. Oh ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika taka ya ralabashika ya. Oh ya ralabataka ya ralabashika ya sika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabashika. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Sika ya ralabataka ya ralabalabashika ya ralabataka ya ralabataka ya ralabalabashika ya ralabataka ya ralabashika ya ralabataka ya ralabalabashika ya perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Saudaraku, kalau engkau menguduskan diri, sering berpuasa dan menanggalkan dosa, Tuhan akan menyucikan matamu melihat penglihatan-penglihatan surgawi yang menghibur. Sama seperti yang saya alami tadi, saya melihat malaikat yang awan, lalu saya lihat malaikat datang berterompet, pakai serunai sangkakala itu saudara di langit. Kemudian saya lihat ada malaikat seperti memasang karpet saudaraku. Ini berbicara persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya akan terus ingatkan kepada saudara, jangan berdosa. Jangan gara-gara hal sedikit saudara jatuh, gampang ke dosa. Lurus saja, suci saja, karena Yesus pasti datang. Kemarin saya dikirim orang video, tidak diberitahu di mana, tapi ditulis di situ, ini di Afghanistan. Orang-orang dihalau ke padang gurun saudaraku, ratusan diikat lalu ditembaki. Saya rindu menangis, kita buat Tuhan untuk orang Kristen di Afghanistan. Ditembakin semua, dibawa ke padang gurun saudara. Kayak binatang dibawa, ada yang di dalam truk itu udah kayak babi disusun, diikat. Bagaimana saudara kalau melihat sapi dan kambing dibawa dari Jawa sana ke Jakarta, seperti itu ditaruhkan di truk, lalu dibawa ke padang gurun. Kalau ada yang tembak langsung di situ, dilihat, dikeluarkan, dibawa di tanah, di atas tanah yang kering, ditembakin satu-satu. Nanti saudara lihat di handphone saya. Saudara, belum seberapa penderitaanmu, jangan berbuat dosa. Takutlah akan Tuhan buang. Saya benar-benar menangis mengatakan jangan berbuat dosa. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saat ini ada kesempatanmu berdoa. Berdoalah untuk semua orang Kristen yang menderita saat ini. Mari ucapkan di rumahmu, kita ucapkan juga di sini. Bapa, kami menyerahkan orang-orang Kristen di Afghanistan dan seluruh penduduk Afghanistan ke dalam tangan-Mu. Mereka yang dibunuh, semua para laki-laki yang saya lihat digali kubur, berbaris kiri dan kanan, ditembak di dalam. Tuhan, hanya Engkau yang tahu siapa mereka. Bertindaklah Tuhan, bergeraklah Engkau di hati para pemimpin dunia, setiap bangsa, untuk memperhatikan orang-orang Kristen di Afghanistan, memperhatikan gereja. Lepaskan Tuhan kami dari sengsara yang menimpa seluruh dunia. Lepaskan orang-orang Kristen Tuhan dari penindasan antikris, Taliban, ISIS,
atau kuasa-kuasa Al-Qaeda. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi gereja-Mu, kami mengasihi orang-orang percaya lainnya. Dimanapun orang Kristen yang sedang mengalami aniaya, mungkin juga gereja bawah tanah, di Vietnam, di Korea Utara, di Rusia, di negara-negara bekas komunis, di RRC, Iran, Irak. Semua orang-orang Kristen yang menderita, kami mau menangis, menangislah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami kesempatan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada karena Kau raja. Kami mengangkat tangan kami untuk semua saudara-saudari kami di Engkau seluruh lepaskan dunia mereka ya Tuhan Yesus Bapa. Buat yang supaya mereka mengalami mengalami sengsara. kemenangan ya Tuhan Yesus Bapa. Engkau menjauhkan mereka dari Karena segala roh memberitakan kesengsaraan. Engkau menjauhkan mereka dari segala roh karena penderitaan. mengikut Engkau Engkau. menjauhkan mereka dari segala roh aniaya Tuhan. Lepaskan Lawatlah mereka ya Tuhan mereka Yesus ya Bapa. Biarlah Tuhan. Tuhan terjadi lawatan di Afghanistan saat ini Lihatlah Bapa. air mata Tuhan Engkau ada kami bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tuhan kami merasakan apa hanya yang mereka Engkau yang rasakan bisa saat ini Tuhan. menolong kami dari orang yang Hanya Engkau lebih ya. kuat dari kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Tuhan. Kau Hanya Engkau berkuasa yang segala-galanya dalam hidup membinasakan, kami Tuhan. menghanguskan semua senjata yang ditodongkan iblis kepada umat-Mu Tuhan. Haleluya. Pertolongan kami. Berjalanlah Engkau di bumi ini. Hancurkanlah ketidakadilan. Hancurkanlah kuasa kegelapan. Hancurkanlah kuasa Engkau yang melepaskan kami dari Yesus aniaya. Maha Masih, Yesus. Engkau yang melepaskan kami dari tangan orang-orang jahat. Engkau yang melepaskan kami dari para pemberontak. Haleluya. Jangan kau biarkan roh antikris Kami berpegang. memangkatkan setiap roh maut dalam kehidupan kami. Angkat Tuhan yang bisa Haleluya. menolong kami. Tolong kami Ya Ralabaka, ya Ralabashika, ya Engkau ada di pihak kami Tuhan. Engkau ada di pihak kami. mereka yang disiksa, Engkau mereka yang selalu dibeli, bersama kami. para wanita, para bapak, anak-anak. Kami Engkau perlindungan kami memanggil nama Haleluya Lord. Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau di Afghanistan. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus. Kami menangis Kami menyembah Tuhan yang di benar. penjara, Haleluya. yang dianiaya. Engkau sanggup melepaskan yang terikat. Engkau sanggup memberikan kelegaan bagi semua orang yang berletih lesu Tuhan. Haleluya Lord. Meskipun tak Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawabannya.
menolong Tuhan saat ini mereka yang menderita karena Injil. Kami berdoa, Tuhan tolong. Juga keluarganya Tuhan tolong. Gereja yang dilayaninya juga Tuhan tolong. Buat gereja bersatu, tidak saling membiarkan. Berkati umat-Mu untuk saling peduli, saling mengasihi di seluruh dunia Tuhan. Kau taruh kasih, Tuhan tolong sesuai dengan firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu ketika diadili dinyatakan benar. Tidak ada satu hukum pun yang bisa menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Jokowi. Berkati hamba-Mu Bapak Jokowi yang kerja keras siang dan malam untuk menjalankan pemerintahan di negeri ini. Tuhan lindungi pemerintahannya bersama wakilnya Bapak Haji Ma'ruf dan seluruh menteri-menteri yang ada di dalam jajarannya. Kami berdoa, kami memberkati negeri ini, kami memberkati presiden kami, keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Saudara juga ikut berdoa. Kami berkati Jakarta ini Tuhan, kami berkati juga Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Kami berkati semua anggota DPR, MPR. Ampuni jika ada kata-kata yang menghujat para pemimpin kami. Kami menaruhkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, agar Roh-Mu memimpin mereka, memberi takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan tidak berdosa. Mereka menjalankan pemerintahan dengan adil dan benar. Kami menyerahkan para polisi ke dalam tangan-Mu, supaya hidup di dalam takut akan Tuhan, tidak mempermainkan hukum. Mereka betul-betul menjaga keamanan di negeri ini. Kami menyerahkan TNI ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kami serahkan Indonesia bersatu. Apapun suku, apapun agamanya, biarlah di Indonesia tetap ada Pancasila. Di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia dijamin kebebasan beragama kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami berdoa Tuhan, supaya pendirian gereja tidak dipersulit, pendirian gereja tidak diberatkan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, para pendeta, para hamba Tuhan bersatu. Semua gereja di Indonesia membuka diri kepada Roh Kudus, membuka diri untuk diperbaharui, tidak melihat ke belakang. Tuhan, biarlah kami kembali kepada panggilan-Mu sesungguhnya. Ajar gereja-Mu untuk mengenal Engkau lebih baik lagi. Kami bersyukur bila akhir-akhir ini Tuhan menyingkapkan kepada kami hari-hari perayaan Tuhan secara Kristiani yang boleh kami rayakan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah seluruh umat Kristen di dunia boleh memahami perayaan-Mu, berpesta di dalam Engkau, bersorak-sorai di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mendengar Tuhan kadang naik turun statistik daripada korban COVID. Dengan air mata kami mohon kepada Tuhan, halaukanlah semua COVID ini dari rumah tangga kami, dari kota kami Jakarta, kota-kota di seluruh Indonesia, dari semua bangsa-bangsa di dunia. Lenyapkanlah COVID ini Tuhan, halaulah itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ke jurang maut. Hentikan semua serangan dari beberapa orang yang mencoba meramu senjata-senjata iblis untuk membinasakan manusia. Semua pengaturan-pengaturan hidup berdasarkan antikris, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa punya kuasa untuk mengatur kehidupan manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin, Engkau ajari kami, buat kami mengenali tanda-tanda akhir zaman.
Siapkan umatmu, tidak ada satupun yang tertinggal. Jika engkau datang, kami kedapatan tidak bercacat celah. Kami bisa terangkat di awan-awan. Dan selagi kami hidup, kami boleh menjadi saksimu. Kami boleh berbuah. Banyak orang di sekitar kami boleh bertobat. Kami berkati pelayanan-pelayanan gereja, kesaksian Injil. Siapapun Tuhan yang berbicara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berkati pelayanan itu Tuhan. Buat orang-orang bertobat. Christian Prince juga Tuhan engkau berkati. Yusuf Manubulu kau berkati. Kau berkati Tuhan pimpinan kami GBI Tuhan pusat, Bapak Rubin Adi. Berkati Insinyur Niko. Berkati hamba-hambamu Pak Gilbert. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan di negeri ini. Semua Tuhan hamba-hambamu. Urapi, tambahkan Tuhan kesatuan hati di antara gereja untuk saling mendukung. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Setiamu, kau menyertai
bangsa Israel, umat pilihan. Berkati bangsa itu, berkati pemerintahnya, berkati masyarakatnya, berkati tanahnya secara geografis. Engkau berkati. Amin. Berkatilah orang-orang yang mencintai Yerusalem. Kerinduan daripada banyak jemaat di CBM juga Tuhan yang rindu ke Israel. Tuhan, Engkau berkuasa. Amin, yes. Mengadakan waktu yang tepat dan menyediakan segala kebutuhan umat-Mu yang rindu berangkat ke Israel. Amin. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu program-program pemerintah ke depan mengenai orang yang harus bekerja ataupun yang harus offline sekolah, supaya tidak menjadi sekolah, kampus, tidak menjadi klaster daripada COVID. Benar Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memohon, Amin. lindungi jemaat-Mu, Amin. jemaat CBM dimanapun berada. Kami tolak maut, Amin. kami tolak terkapar di rumah sakit. Amin. Ajari kami saat kapan kami harus melangkah, saat kapan kami harus di rumah, Amin. apa yang harus kami perbuat, supaya langkah kami seturut dengan langkah. Yes, amin. Kami berkati negeri ini tidak akan pernah Kau musnahkan. Kau akan berbicara kepada kami para hamba-hamba-Mu. Kau mengajari kami apa yang harus kami lakukan Amin. dalam persiapan menjelang kedatangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami sebelum istirahat, silakan Bapak Ibu merenung sebentar. Mungkin ada kata-katamu yang salah sepanjang hari ini. Ada kemarahan, ada kebencian, ada luka, ada pikiran yang kotor, rencana-rencana yang jahat. Batalkan itu semua dan kau minta ampun kepada Tuhan dengan bersujud. Katakan, Tuhan, ampuni saya. Aku mau tidur malam ini dengan tenang. Amin. Ajari hati nuraniku. Datanglah Engkau Tuhan lewat mimpiku. Ajari aku. Katakan kepada Tuhan. Mari Tuhan. Semua yang sudah letih sepanjang hari ini, kami sudah diberi semangat. Berkatilah ketika kami tidur. Amin. Supaya ketika kami tidur semua lelah kami dibuang. Kami diberi kesegaran. Dan ketika kami tidur nyenyak, bangun pagi kami boleh sehat. Kami bisa bernapas. Kami bisa bergerak dengan baik. Kami bisa berbuah bagi Tuhan. Tuhan mengajari kami. Tuhan memberkati rumah tangga kami supaya akrab satu sama lain. Suami istri, antara orang tua dan anak, antara orang tua dan mantu dan cucu. Kau beri kesehatan, kau berkati. Berkati pekerjaan tangan kami. Amin. Kau sudah memberikan kami kuasa. Amin. Sebagai anak-anak raja, berkuasa atas segala Amin, milik yes. Tuhan yang ada di bumi untuk mengelolanya dengan baik. Kami tidak miskin, kami tidak kekurangan, kami Amin. tidak minta-minta. Tuhan, Engkau menjanjikan dan kami percaya janjimu, kami naik. Sukot, hari yang keempat ini Tuhan. Kami percaya Kau akan terus memberkati kami. Amin. Kau mengisi lumbung-lumbung kami. Saya dikasih Tuhan penglihatan keranjang-keranjang saudara. Amin. Kiara lama-lama syuki. Tapi di dalam keranjang itu saya lihat saudara, ada rumput-rumput doang. Ayo saudara, coba tanya kepada Tuhan, kenapa hanya rumput? Mungkin sikap saudara tidak benar dalam penyembahanmu setiap hari. Kata-katamu, apakah engkau tidak beriman, mendeklarasikan berkat itu datang dalam hidupmu? Sudah bereskah persembahanmu kepada Tuhan? Saya lihat ada di dalam keranjang itu juga lubang kecil sih, tapi lubangnya. Minta kepada Tuhan.
berkati. Aku lumbungku tahun ini penuh. Tahun Amin. Yes, 5782. Berkati lumbung. Lumbung-lumbungku diisi penuh oleh Tuhan dengan gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, minyak yang melimpah, susu yang melimpah, madu yang melimpah. Terima kasih. Aku percaya 5782 adalah tahun pembebasan, tahun sabat Tuhan. Tidur pun kami diberkati. Terima kasih Bapak. Kita akan akhiri ibadah kita. Angkatlah tangan. Angkat tanganmu dan hatimu. Pandang ke surga. Di malam ini katakan, terima kasih Tuhan, aku boleh beraktivitas hari ini. Aku percaya besok pagi aku masih bisa bangun untuk beraktivitas kembali. Saudara bicara kepada Tuhan. Percayakah engkau bahwa Tuhan itu setia? Terimalah berkatnya. Bapa YHWH atau Bapa Yahweh. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah oleh Musa, Elia dan Daud. Tuhan yang disembah oleh Simon Petrus, Yohanes dan Paulus. Tuhan yang kita kenal, kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Hamasiah. Memberkati hidupmu malam ini, membuat tidurmu nyenyak dan aman, membangunkan engkau di pagi hari. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau mujizat, kasih karunia, sehingga pagi hari kau bangun dengan sehat. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan, kelimpahan kesejahteraan dengan pertolongan Roh Kudus. Hari ini, malam ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya, yang percaya katakan Amin. 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 Terima